Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Lalu Satria Siswandi. Saya dari SMP Negeri 4 Jerowaru. Saya adalah peserta pelatihan pembelajaran mendalam kelas 31 lokasi SMK Negeri 1 Purwa. Kali ini akan berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah suatu pendekatan yang memuliakan dan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Tujuannya adalah membangun pemahaman yang mendalam, mempersiapkan siswa untuk hidup nyata, dan mengembangkan profil lulusan yang holistik. Bagaimana videonya? Simak baik-baik tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya lihat wajah-wajah yang begitu bersemangat hari ini ya. Wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantik. Jadi mudah-mudahan kita semua hari ini sehat selalu ya. Amin. Oke. Sebelum Pak Guru mulai, perlu Pak Guru cek ini kehadirannya. Yang hari ini tidak masuk. Siapa? Pak Ketua Kelas. Pak Ketua Kelas saya bilang. Ketua Kelas. Yusuf. Kenapa Yusuf dia? Sakit. Selain Yusuf, kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini sakit supaya besok atau kedepannya bisa mengikuti kita untuk belajar bersama di sini ya. Amin. Nah, mengawali pembelajaran hari ini kita buka dengan sama-sama berdoa. Nah, jadi silakan ketua kelas untuk pimpin kita berdoa hari ini. Silakan. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin hari ini kita bersama-sama berdoa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya kita sedikit sudah membahas tentang peluang. Nah, akan kita lanjutkan sekarang, kita akan sedikit nanti bereksperimen ya. Sebelumnya kita main tebak-tebakan dulu ini. Siapa yang kira-kira tahu apa isi kantong saya? Duit. Ada duit. Kacamata. Kacamata. Pulpen. Apalagi? Di kantong kiri kanan saya ini, silakan tebak. Ada yang bilang kertas, ada yang bilang kepeng, ada yang bilang kacamata, ada bilang dompet. Nah, sekarang saya buka ya, apa isi kantong saya. Kantong saya isinya ini. Ada logam. Nah, dari yang tebak kepeng siapa? Kepengnya tapi kepeng kertas apa logam tadi tebakannya? Enggak tahu. Pokoknya kepeng, ini kepeng ya. Oke, jadi yang saya pegang ini koin. Nah, koin ini nanti kita akan
gunakan untuk bereksperimen kaitannya dengan peluang. Ya. Kaitannya dengan ini, materi kita peluang. Nah, sering kita dengar ini ya. Pernah enggak menebak? Misalnya cuacanya seperti ini. Ini cuacanya apa ini? Mendung. Apakah cuaca hari ini mendung, lalu nanti akan hujan? Belum tentu. Jadi walaupun dia ini mendung, nanti belum tentu hujan, karena hujan itu nanti tergantung dari apa? Arah angin, kemudian tekanannya, kemudian cuaca, itu akan mempengaruhi. Jadi mendung ini tidak memungkinkan hari ini hujan. Atau misalnya Bagas punya permen di dalam kantongnya ini, warna-warni permennya Kak Bagas ya. Nanti si Randy misalnya nebak, kira-kira nanti permen yang akan diambil oleh Bagas itu warnanya apa? Nah, nanti tidak akan mungkin dia 100% akan tertebak atau benar jawabannya. Ya. Nah, peluang ini berkaitan dengan kemungkinan. Oke. Nah, sama seperti saya ini. Saya sukanya sepak bola, nonton tapi ya. Yang saya suka ini. Tahu La Liga? Liga Spanyol. Nah, biasanya kalau saya mau menonton Liga Spanyol, nah nanti ini tanggal berapa ini ada pertandingan Villarreal melawan Barcelona. Tentu untuk mengetahui siapa yang akan menang di pertandingan nanti, Pak Guru membaca ini dulu. Statistiknya. Ya, statistiknya. Nah, kemungkinan Barcelona menang di sini menurut statistik ini 49%. Itu artinya 49/100. Nah, kemudian peluang serinya 21%. Kemudian peluang kalahnya nanti 30%. Selalu saya baca itu, saya lihat. Sehingga saya bisa prediksi tim jagoan saya malam ini bertanding menang. Gitu. Ya. Akan tetapi kadang-kadang bisa saja terjadi, walaupun misalnya di statistiknya persentasenya besar, 80%, tapi kalah dia. Ya, itulah kemungkinan atau peluang. Baik, sebelum kita lanjut lebih dalam materinya, barangkali Pak Guru perlu sampaikan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian bisa menjelaskan ruang konsep, sampel, dan titik sampel, serta menentukan peluang teoritis suatu kejadian dari percobaan sederhana. Jadi percobaan sederhana itu nanti ini kita melempar koin, ya. Kadang-kadang kita melempar dadu. Kemudian mengambil kartu di kartu bridge atau remi, itu juga merupakan kejadian sederhana. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa membedakan peluang teoritis dan peluang empiris. Jadi peluang teoritis itu peluang yang berdasarkan teori sebenarnya. Kalau dia empiris itu peluang yang berdasarkan percobaan. Nah, nanti kita akan sandingkan secara teoris, secara teoritis, dan secara empiris. Baik. Nah, selanjutnya ini untuk bekal kalian. Jadi peluang ini kemungkinan
terjadinya suatu kejadian dan suatu percobaan. Itu namanya peluang. Nah, ini contohnya ini. Peluang munculnya angka saat melempar koin. Ya. Ini pengertian peluang. Bisa dicatat ya. Kemudian ada istilahnya percobaan acak. Jadi percobaan acak itu percobaan yang tidak dapat dipastikan. Contohnya ini. Sudah saya sebut tadi. Melempar koin, kemudian melempar dadu, mengambil kartu pada kartu remi misalnya. Kemudian sampel. Ini perlu juga sampel. Sampel itu adalah dia berupa himpunan. Berupa himpunan. Kalau misalnya koin itu terdiri dari angka dan gambar. Maka nanti ruang sampelnya adalah jumlahnya ada 2 angka dan gambar. Ini berbicara tentang yang kedua ini tentang dadu. Dadu bermata 6, maka ruang sampelnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyaknya 6. Itu ruang sampel ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini. Kalau titik sampel itu anggota dari ruang sampel. Kalau melempar sebuah dadu, angka 3 itu dianggap 1 titik sampel. 2 itu 1 titik sampel. 1 itu 1 titik sampel. 4 itu 1 titik sampel. 5 1 titik sampel dan 6 1 titik sampel. Jadi kalau dalam sebuah dadu maka titik sampelnya ada 6. Ya, apa itu? 1 2 3 4 5 6. Ruang sampelnya berapa? 6 juga. Himpunan angka-angka yang mungkin muncul saat kita melempar. Itu namanya ruang sampel. Nah, ini kejadian. Nah, selanjutnya ini secara teori ini. Secara teori, jadi peluang itu dirumuskan dengan ini. Peluang kejadian itu sama dengan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nanti kita akan bandingkan hasil eksperimen kalian dengan ini. Peluang secara teoritis. Jadi peluang itu dirumuskan seperti ini. Nah, kayaknya kalian ini kurang semangat ini. Kita ice breaking ya. Ice breakingnya kita main tebak-tebakan. Tebak gambar ini ya. Ada 5 gambar yang kamu tebak. Ini deskripsi dari gambar itu. Aku sering dilempar ke udara. Aku punya 2 kemungkinan hasil. Digunakan untuk menentukan peluang sederhana. Koin ya. Kita lihat. Koin. Semangat dong karena sudah diberikan briefing. Nah, jadi beberapa gambar saya bisa ditebak ya. Artinya kalian sudah tidak asing lagi dengan benda-benda ini. Ya. Nah, benda-benda inilah nanti yang kita gunakan sebagai objek kita untuk melakukan eksperimen. Oke ya. Nah. Baik. Selanjutnya Pak Guru akan berikan lembar kerja. Lembar kerja ini kalian kerjakan berkelompok nanti. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi kalau ini jumlahnya 6, 9, 10, 15. Jadi 5 kelompok. Ya. Jadi 5 kelompok. Jadi campur caranya. Yang perempuan misalnya ada
laki-lakinya 1 ya, supaya apa namanya? Terbagi dengan rata. Ya. Atau Pak Guru yang bagikan? Bagi Pak Guru ya. Nanti si Rojak sini ya, sama Yuneza, sama Julia. Kemudian si Bagas sini, kelompoknya ya. Randy sama Agung, ya. Randy sama Agung. Kemudian nanti ini laki-laki ini, ya. Ini perempuan 1 kemana? Oke. Nah, silakan duduk, atur bangkunya senyaman mungkin, ya, untuk bekerja. Nah, di samping kalian dapat LJK, Pak Guru juga kasih hadiah ini, koin, ya, koin masing-masing 1 kelompok 1. Oke. Ini berempat apa? Kalian ini kan banyaknya ada 3 masing-masing kelompok ya. Nah, kalian akan melempar koin sebanyak 20 kali masing-masing kelompok. Ya. Jadi misalnya ini kelompok 1 misalnya ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, masing-masing kelompok nanti saya harapkan jujur, jangan mengada-ada. Nah, di sini ada lembar kerja. Jadi lemparan pertama, misalnya, lempar. Nah, misalnya ini apa? Gambar. Nah, maka yang kamu coret adalah angka. Ya, angka yang kamu, karena yang muncul itu gambar, coret angka. Ya, artinya kan di sini pilihan. Yang dicoret itu berarti tidak muncul. Yang muncul itu jangan dicoret. Ya, begitu sampai seterusnya, sampai 20 kali lemparan. Ya. 20 kali lemparan. Lemparan kedua. Apa yang muncul? Angka misalnya di situ. Coret gambar. Nah, setelah selesai, nanti kamu hitung angkanya berapa kali dia muncul. Ya. Kemudian gambarnya berapa kali dia muncul. Tentu di sini jumlahnya nanti 20 karena ini kamu melempar sebanyak 20 kali. Paham ya? Paham ya? Totalnya, karena kan kamu melempar 20 kali. Ya? Paham ya? Nah, kalau paham, jawabannya begini. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke ya? Oke ya? Jadi kamu akan melempar sebanyak 20 kali. Nah, masing-masing lemparan itu sudah tertera di sini. Lempar angka, maka dicoret gambar, ya, supaya nanti muncul di sini. Oh, yang muncul tadi gambar misalnya. Setelah selesai sebanyak 20 kali lemparan, kamu hitung berapa jumlah muncul angka, berapa yang muncul jumlah gambar. Totalnya kan 20. Nah, terserah nanti kalau angka ini berapa, gambar ini berapa, tergantung dari eksperimen yang kamu lakukan, percobaan yang kamu lakukan. Jadi nanti kemungkinan jawabannya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 akan berbeda-beda. Ya, itulah yang dimaksud dengan peluang empiris. Lain halnya kalau dia secara teoritis. Kalau teoritis ya menggunakan rumus itu. Berapa sampelnya? 1/2, sudah pasti ya secara teori. Nanti akan kita bandingkan hasilnya kelompok ini semua. Apakah dia akan mendekati hasil dari peluang teoritisnya. Oke ya? Nah, jadi cara kerjanya 1 orang melempar, 1 orang melihat, kemudian 1 orang menulis atau mencatat.
kejadian yang muncul. Oke? Nah, berikutnya di situ ada pertanyaan. Nomor 1 kan, tuliskan ruang sampel dari percobaan lempar koin. Apa ruang sampelnya? Kan koin ini kan angka dan gambar. Kemudian tentukan titik sampelnya. Nah, mungkin ini yang kelompok 1 ambil yang angka. Yang kelompok 2 nanti ambil gambar. Ini ambil angka, ini ambil gambar, ini ambil angka. Terserah nanti. Kalau di LKPD-nya tertulis angka saja ya. Tapi nanti boleh ngambil gambar. Oke? Nah, nomor 3. Nah, nanti kamu akan diminta peluang secara teoritis untuk muncul angka atau gambar yang kamu lihat. Nah, oke. Nah, yang keempat nanti kamu akan membedakan menghitung secara empiris berdasarkan hasil eksperimen itu. Nah, yang kelima nanti dibandingkan hasil yang teoritis dan empiris. Oke. Mengerti? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Saya ulang. Sudah paham, ngerti? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Silakan. Dibantu teman. Sudah selesai? Oke. Nah, hitung itu berapa jumlahnya? 9 sama 20 kan? Oke. Nomor 2. Gambar itu doang. Apa yang kamu amati, angka apa gambar? Ini kan ada 2. Angka apa gambar? Fokus kamu apa? Gambar. Silakan di sini. Berarti titik sampel untuk kejadian gambar berapa? 11. Tulis 11 saja. Kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Kan kamu fokusnya di gambar. Maka di sini 11/20 secara teori. Itu kalau empiris. Nah, secara teori tadi dia. Peluang muncul angka berapa? Kalau di koin itu. Nah, kan 1 dia. 1 dia ya. 1 dibagi 2 karena angka dan gambar. Yang ini dia secara teorinya ini, secara teorinya. Nah, ini akan muncul di sini yang nomor 4 kalau ini. Kan kamu ngambilnya tadi gambar. Maka di sini 11/20. Nah, kamu bandingkan nanti hasilnya 11/20 dengan 1/2 ini. Munculnya angka berapa? Ini kan angkanya 11. Nah, nomor 3 ini secara teoritis. Secara teori, kalau kita melempar sebuah koin, ruang sampelnya ada berapa? Ada 2. Muncul angka, muncul gambar. 1 angka, 1 gambar. Maka di sini kalau dia angka, maka 1/2.
1/2 secara teorinya. Secara teorinya. Nah ini yang keempat ini secara empiris berdasarkan hasil kamu melempar. Nah, peluangnya kan berapa kali munculnya angka dibagi banyaknya uang sampel. Maka di sini angka kan 11 bagi 20. Ya, itu ya. Nah, sebentar dulu ya. Itu aja direnungkan dulu. Pertanyaannya apa? Itulah peluang teori. Nah, teoritis, secara teorinya, kalau kita melempar sebuah koin, uang sampelnya ada berapa? 2. Angka, gambar. Nah, sekarang yang ditanya ini, angka saja. Sisi angka kan 1, sisi gambar 1. Maka untuk angka saja berapa peluangnya? 11. Enggak, secara teori. Secara teori. Kalau kita ngelempar koin, ini koinnya kan? Mana koin? Ini koin kan? Sisi satunya angka, sisi satunya gambar. Secara teori ini. Kan ada dua titik sampel ini. Banyaknya angka ada berapa? 2. Angka 1. Yang ditanya ini 1. Uang sampelnya ada berapa? 2. Maka secara teori bahwa peluang munculnya angka itu 1/2. Gambar kan 2 titik sampel. 2 titik sampel. Kan ada sisi angka. Nanti gambar juga begitu. 1/2. Sama ini. Angka dan gambar 1/2 sama-sama setengah. Oke ya. Nah, secara empiris kan kamu melakukan percobaan. Tadi kan melempar koin sebanyak berapa kali? 20. Ini yang kamu lihat. Angkanya berapa kali muncul? 9. Maka 9 dibagi 20. Dibagi, Mami. Ya kan? Banyaknya ruang sampel. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya sampel. Di 9/20. Hasil secara teori dan secara praktik nanti kita akan bandingkan. Ya, itu maksudnya. Oke. Yang dibagi yang ditanyakan gambar, Mami, berarti gambar dibagi anak. Iya, kalau fokusnya ke gambar, lihat gambar. 11 bagi 20. Nah, ini 1/2 itu bisa dijadikan koma-koma nanti. Ini juga bisa dijadikan koma. Kalau misalnya kita bisa membandingkan pecahan yang 1/2 atau misalnya nanti 11/20. Ya, bisa disederhanakan menggunakan desimal. Oke. Ya. Nah, sebentar. Pak Akbar. Tidak ada masalah. Oke. Nanti saya minta 3 kelompok aja cukup untuk mewakili yang presentasi hari ini. Nanti kelompok siapa ya? Randy misalnya ya. Adel sama Yuneza atau ini. Siapa-siapa. Setelah kalian melakukan eksperimen secara berkelompok, kita minta 3 kelompok saja yang mewakili untuk presentasi. Ya, hasilnya itu presentasi hasilnya. Boleh anggota kelompok maju semuanya. Boleh membantu temannya atau boleh yang mewakili. Nanti bilangnya mewakili. Ya. Oke. Semuanya gimana? Paham? Ulang. Paham? Saya bisa. Oke, silakan kelompok Adel dulu ya, kelompok 2 ya. Nah, kita kasih aplaus dulu kepada kelompok 2 yang mau maju pertama. Silakan. Assalamualaikum
eh, pelemparan koin yang dilakukan sebanyak 20 kali. Hasil dari angka adalah 9 dan hasil dari gambar adalah 11, hingga totalnya menjadi 20. Hasil analisis dari diskusi dari kelompok saya adalah nomor 1. Tuliskan ruang sampel dari percobaan pelemparan koin. Jawabannya angka dan gambar. Nomor 2. Tentukan titik sampel untuk kejadian munculnya angka. Jawabannya 11. Nomor 3. Hitung peluang teoritis munculnya angka 1/2 atau 0,5. Nomor 4. Hitung peluang empiris munculnya angka berdasarkan percobaan. Jawabannya 11/20 atau 0,55. Nomor 5. Bandingkan peluang teoritis dan peluang empiris. Apakah kesimpulan kelompokmu? Kesimpulan dari kelompok kami adalah peluang teoritis diperoleh dari perhitungan matematis tanpa melakukan percobaan. Sedangkan peluang empiris diperoleh dari hasil percobaan langsung. Peluang empiris dapat berbeda dengan peluang teoritis jika jumlah percobaan sedikit. Namun, jika percobaan dilakukan semakin banyak, maka peluang empiris akan semakin mendekati peluang teoritis. Sekian, hanya itu kesimpulan dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kita perlu tanyakan ya. Jadi secara teoritis tadi munculnya angka apa gambar? Menurut hasil yang di fokus pengamatannya. Gambar. Berapa peluang secara teoritis? Nilainya 1/2 atau 0,5. Nah, setelah melakukan percobaan secara eksperimen ya, secara empiris ini, berapa munculnya gambar tadi? 11/20. Itu nilainya sama dengan berapa? 0,55. Nah, bandingkan 0,5 dengan 0,055, mendekati enggak? Mendekati ya, mendekati. Oke, terima kasih ya. Nah, silakan duduk. Kasih tepuk tangan buat temannya. Lupa. Kelompok siapa lagi? Randy siap? Belum siap. Kelompok ini, silakan. Boleh maju empat-empatnya. Boleh 3 orang, boleh 2 orang, boleh 1 orang. Jangan. Oke, silakan. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan peluang pelemparan koin sebanyak 20 kali. Koin yang dilempar sebanyak 20 kali menghasilkan angka sebanyak 9 angka dan gambar sebanyak 11. Totalnya menjadi 20. Analisis dan pertanyaan diskusi dari kelompok kami adalah 1. Tuliskan ruang sampel dari percobaan pelemparan koin. Jawabannya angka dan gambar. 2. Tentukan titik sampel untuk kejadian muncul angka. Jawabannya 9. Hitunglah peluang teoretis munculnya angka. Jawabannya 1/2 sama dengan 0,5. 4. Hitunglah peluang empiris muncul angka berdasarkan percobaan. Jawabannya 0,55. 5. Bandingkan peluang teoretis dan peluang empiris. Apa kesimpulan kelompokmu? Jawabannya. Perbandingan peluang teoretis dan peluang empiris. Peluang teoritis adalah peluang yang dihitung berdasarkan rumus MTK, yaitu perbandingan antara banyaknya kejadian tanpa melakukan percobaan. Peluang empiris adalah peluang yang diperoleh dari hasil percobaan atau pengamatan langsung, yaitu perbandingan antara frekuensi kejadian dengan jumlah seluruh percobaan. Kesimpulan kelompok. Peluang empiris dapat berbeda dengan peluang teoris.
percobaan dilakukan semakin banyak, maka nilai peluang empiris akan semakin mendekati peluang teoritis. Oke, terima kasih. Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Makasih ya. Saya kira cukup ya yang dua kelompok ini mewakili kita hari ini. Nah, sebagai penguatan ini, jadi peluang teoritis itu secara teori, secara matematikanya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian secara empiris itu maksudnya berdasarkan percobaan. Jadi saya lihat di kelompok 2 dan kelompok 4 akan berbeda jawabannya. Ya, itulah yang saya maksud tadi. Dia akan berubah-ubah dia secara empiris. Kalau secara teori pasti dia. Oke ya, karena kita melakukan perhitungan secara rumus. Nah, kalau secara empiris maka akan berubah-ubah tergantung dari kondisi kita. Kadang-kadang nanti sisi koin yang kita pakai beratnya beda, atau di bawah angin, atau melemparnya terlalu, itu akan mempengaruhi. Ya. Jadi kesimpulannya ini dapat dilihat. Jadi kesimpulannya adalah secara teori itu perhitungannya berdasarkan rumus. Kalau empiris itu berdasarkan percobaan. Nah, kamu tadi melempar koin itu namanya melakukan percobaan secara empiris. Nah, kemudian kalau dilihat dari nilainya secara teori akan tetap. Secara empiris dia akan berubah. Kemudian kalau dia peluang teoritis itu ya idealis dia. Nah, kalau ini mendekati jika kalian melakukan percobaan sebanyak-banyaknya akan mendekati secara teori nanti. Silakan saja nanti melempar sebanyak 20 kali, 30 kali, 40 kali, 50 kali. Nanti akan mendekati yang 1/2 itu secara rumus. Setengah kan, 0,5. Tadi hasilnya kelompok 2 berapa? 0,55 kan? Sama dengan ini ya? Sama dengan ini. Karena ini fokusnya tadi ke gambar, ini ke angka. Tapi tidak tahu kelompok yang lain. Saya yakin kalau kalian melakukan percobaan lebih banyak lagi, dia akan mendekati secara teorinya. Ya, jadi ini perbedaan secara teori dengan empiris. Gimana? Paham? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Aduh, lupa. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Guru ingin mengetahui kemampuan kalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya, Pak Guru sudah siapkan barcode. Yang barcode ini nanti kita pakai untuk menjawab soal ya. Nah, saya bagikan dulu ini barcode-nya. Kembali duduk ke tempatnya semula dulu ya. Silakan. Ini pegang barcode-nya. Pegang barcode. Oke. Tahu cara mainnya ya? Oke. Silakan dijawab. Saya di sini aja. Sebuah dadu berisi 6 dilempar sekali. Berapakah peluang muncul angka genap? Jangan dijawab di situ, jawabnya pakai barcode. Tunjukkan barcode-nya ke Pak Guru. Oke.
Oke, ya player 5 sebagai rank pertama kirimkan rekeningnya ya. Nanti saya transfer bonusnya. Oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Kita belajar. Happy ya? Saya tanya lagi yang laki-laki ini belum ada jawaban ini. Bagaimana perasaannya belajar hari ini dengan Pak Guru? Senang? Semangat ya? Semangat ya? Sekali lagi. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke. Hari ini cukup. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan begitu semangat dan luar biasa sekali. Ya, untuk itu kita akhiri saja dengan doa, tapi dalam hati berdoanya ya. Pak Guru pimpin. Silakan berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini kita belajar. Berdoa dengan menundukkan kepala. Silakan kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Oke, selesai. Sekali lagi dari Pak Guru, selamat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu videonya. Selamat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.